Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 161 Tuan Lain. Kau sudah sangat dekat dengan keluarga Lau. Kalian pasti sedang merencanakan sesuatu bersama. Tidak peduli apa yang kalian rencanakan. Kalian harus memperhitungkan aku juga. Jasper mengangkat alisnya mendengar ucapan Michael. Logikanya, pikiran pertama yang muncul di benak Jasper adalah bahwa Zachary Lau pasti telah memberitahu Michael sesuatu. Namun, Jasper segera memadamkan kemungkinan hal seperti itu terjadi. Dari perspektif bisnis, Zachary memiliki posisi yang berperingkat lebih tinggi dari semua orang yang hadir di sini. Bahkan jika dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Michael dan ingin dia bergabung dengannya, dia tidak akan mengabaikan Jasper dan memberitahu Michael segalanya. Untuk saat ini, fakta bahwa dia bekerja sama dengan keluarga Lau benar-benar rahasia. Mustahil bagi Zachary untuk tidak memahami risiko melibatkan lebih banyak orang dalam rencana mereka. Jika hal seperti itu diekspos ke dunia luar, terutama oleh seseorang dari keluarga Lau, itu pasti akan membawa dampak konsekuensial pada keuangan kota Harbor. Oleh karena itu, selama Zachary tidak melakukan hal bodoh, mustahil bagi dunia luar untuk mengetahui apapun tentang rencana mereka. Jangan berpikir berlebihan. Mudah bagiku untuk menebaknya. Kau membuat keberuntunganmu di pasar saham. Dan semua yang baru-baru ini kau lakukan di kota Harbor berputar di sekitar pasar saham. Pada saat yang sama, Zachary agak aktif saat ini. Jelas bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Ini bukan rahasia. Mereka yang jeli dapat dengan mudah menyadari hal ini jika mereka sedikit memperhatikan. Namun, mereka kekurangan informasi kontekstual inti, sehingga mereka tidak memahami tujuan bersama yang mendasari tindakan individu mereka. Awalnya, aku juga tidak mengerti. Namun, setelah mendengar apa yang kau katakan tadi, aku langsung mengerti. Jatuhnya gelembung ekonomi internet adalah bencana bagi sebagian besar orang. Tetapi jika kau berhasil memprediksinya dan membuat pengaturan sebelumnya, itu akan menjadi perayaan kekayaan dan modal. Kau memiliki kemampuan, dan Zachary memiliki dana. Itu cukup untuk menciptakan dampak di sektor modal kota Harbor. Jasper mengangguk setelah Michael selesai berbicara. Benar saja, seseorang yang berhasil membuat namanya terkenal di tempat yang penuh dengan orang-orang kuat dan berpengaruh seperti kota Harbor sama sekali tidak berpikiran sederhana. Karena Michael sudah mempelajari raut wajah mereka, Jasper tidak perlu terus menyembunyikannya darinya. Syarat ini dapat diterima, tetapi ada sesuatu yang harus kau lakukan, Tuan Len. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan, kata Jasper. Katakan, kata Michael sambil tersenyum. Dia merasa lega setelah Jasper menyetujui usulnya. Aku tidak peduli berapa banyak dana yang ingin Anda sumbangkan. Tetapi Anda harus menyerahkannya kepadaku untuk memastikan semuanya berjalan bersamaan. Juga, karena Anda telah memutuskan untuk masuk ke dalam mobil yang aku kendarai ini, Anda harus mengikuti perintahku dalam segala hal, mulai dari kecepatan, hingga arah mobil itu pergi. Michael tersenyum mendengar kata-katanya. Tentu saja, aku hanya mengambil kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan murah. Aku pasti tidak akan mencoba menggulingkanmu. Aku akan mendengarkan apapun yang kau minta aku lakukan ketika saatnya tiba, katanya. Jasper mengangkat gelasnya sambil terkekeh. Mari kita bersulang untuk kolaborasi kita yang sukses. Bersulang, bersulang, bersulang ini menandai dimulainya rencana penjualan paket film hiburan senilai 1,5 miliar dolar. Dan rencana keuangan masa depan yang melibatkan setidaknya dana senilai puluhan miliar dolar. Michael jelas dalam suasana hati yang cukup baik. Dia mengobrol dan bercanda dengan Jasper sebentar sebelum menemukan alasan untuk pergi. Setelah dia pergi, Jasper berkata, sepertinya ada banyak orang pintar di dunia ini. Zachary tertawa. Sebenarnya, kesepakatan ini menjamin kemenangan bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Kau menghemat 500 juta dolar dalam pengambilalihan Gladness Entertainment. Dan dia dapat mengandalkanmu untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. Tidak ada kerugian bagi kalian, katanya. Lebih penting lagi, setelah kejadian ini,
Gladness International Corporation secara alami akan membentuk aliansi denganmu. Ini sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Jasper mengangguk pada ucapannya. Dia menjawab, sebenarnya, memiliki satu orang lagi di kapal tidak memengaruhi cara kita mendapatkan uang. Dengan dia, kita tidak akan menghasilkan 1 sen lebih sedikit. Dan tanpa dia, kita juga tidak akan menghasilkan lebih banyak uang. Masalahnya, apakah orang ini bisa diandalkan? Dia bisa dipercaya. Aku sudah mengenalnya selama beberapa dekade sekarang. Dia adalah orang yang tidak mudah menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Dia pandai membuat rencana. Tetapi kadang-kadang dia mungkin tampak agak egois hanya karena dia terlalu pandai dalam hal itu. Sejujurnya, tidak ada orang yang sempurna. Selain itu, dia sangat bisa diandalkan. Jasper mengangguk pada ucapan Michael. Karena itu adalah fungsi gala lelang amal. Daya tarik utama gala adalah lelang. Pada kenyataannya, ini semua formalitas. Semua orang kaya hanya mengambil beberapa barang yang tidak mereka butuhkan dan memasangnya untuk dilelang. Tidak peduli berapa banyak barang yang dilelang, uangnya akan disumbangkan untuk amal. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa barang-barang ini bahkan tidak akan melewati pelelangan yang sebenarnya. Ini hanya masalah harga. Semua orang kaya dan berkuasa yang datang ke acara tersebut juga akan mengajukan tawaran untuk masing-masing 1 atau 2 item untuk bergabung dalam kegembiraan acara tersebut. Uang ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka hanya melakukannya untuk membuat reputasi yang baik untuk diri mereka sendiri. Bab 162 pelelangan dimulai tidak lama kemudian. Jasper dan Anna sudah kembali ke ruang perjamuan. Bos besar seperti Zachary Lau tidak diragukan lagi memiliki kursi khusus untuk dirinya sendiri. Sementara itu, yang lebih muda seperti Jasper dan Anna berkumpul di aula sambil menunggu pelelangan dimulai. Acara ini adalah pertemuan para bintang. Semua orang bersinar dalam semua kemewahan mereka. Bahkan udara dipenuhi dengan aroma kekayaan dan ketenaran yang tersisa. Karena sangat teliti seperti biasanya, Jasper juga memperhatikan bahwa Mitch Langdon dan Zain Lancaster duduk bersama. Mereka berdua menatapnya selama mungkin. Jelas bahwa memiliki musuh yang sama memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat pemahaman tertentu satu sama lain. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Tanya Anna sambil mengernyitkan keningnya. Berdasarkan penalaran logis, Zain hanya memiliki ayahnya, Bob Lancaster. Meskipun demikian, Mitch berbeda. Ayahnya adalah Kennedy Langdon, sedangkan kakeknya adalah Wallace Langdon. Mereka berdua adalah bos top di liga mereka sendiri. Dengan adanya Wallace Langdon, keluarga Langdon akan dengan mudah naik tahta di antara 4 keluarga teratas kota Harbor. Karena itu, berdasarkan alasan seperti itu, Zain tidak berhak duduk di sebelah Mitch. Keduanya sama-sama buruk. Seharusnya mudah bagi mereka untuk menemukan topik yang sama di antara mereka sendiri, kata Jasper. Dia tidak keberatan sama sekali, karena dia menghadiri acara itu bersama Anna. Jasper duduk di kursi yang diperuntukkan bagi keluarga Lau. Itu terletak tepat di depan aula. 4 baris pertama disediakan untuk keluarga Lau, keluarga Boyle, keluarga Langdon, dan keluarga Lennon. Kursi yang tersisa dialokasikan untuk keluarga terkemuka dan kaya raya lainnya di kota Harbor. Kursi diperpanjang ke belakang dalam urutan kekayaan dan status. Ada hampir 100 meja. Ini memamerkan jumlah orang kaya di kota Harbor. Di sini, mereka yang memiliki aset senilai $1 miliar atau kurang dianggap miskin. Bertemu Henry sekali lagi. Jasper menyadari bahwa ada seorang selebriti wanita cantik yang duduk di sebelahnya. Selanjutnya, Jasper mengenalnya dengan baik. Berkat Tuan Collins, Jasper menikmati melihat beberapa foto cantiknya. Cindy Jung nama panggung, Seri. Dia akan memulai debutnya dalam grup dengan selebriti wanita lain tahun ini setelah menandatangani kontrak dengan Golden Entertainment. Dia akan menjadi sangat populer di masa depan. Namun, setelah insiden dengan kamera, dia benar-benar hancur. Jasper bahkan menyesalinya di kehidupan masa lalunya. Ini kencanku, tidak buruk. Ya, Henry berkomentar dengan bangga. Dia tidak terlalu menyukai selebriti wanita terkenal. Jika dia menginginkan salah satu dari mereka, mereka akan mengantri di depannya dalam waktu singkat.
Namun, ia umumnya menganggap mereka binal karena itu. Henry lebih memilih wajah-wajah segar yang baru saja debut. Dia menganggap mereka menyenangkan dan tampak segar. Cindy juga agak gugup. Dia menyapa Anna dan Jasper dengan hormat. Jika Henry tidak membawanya ke sini, seumur hidupnya tidak akan pernah dia memiliki hak untuk duduk di kursi ini. Anna tidak memperdulikannya. Sesuatu seperti ini sangat normal dalam keluarga kaya. Namun, Jasper tahu bahwa Cindy memiliki kehidupan pribadi yang cukup berantakan meskipun dia terlihat polos. Dia menyeringai dan berkata, "Bagus selama menurutmu bagus." Henry selalu merasa Jasper mencoba mengisyaratkan sesuatu dengan pilihan kata-katanya yang aneh. Namun demikian, dia sepertinya tidak bisa memahami apa yang dimaksud Jasper. Karena itu, dia merasa sangat tidak nyaman tentang ini. Jasper baru saja duduk ketika suara seram Zain terdengar dari meja di samping mereka. Lihat ke sini. Ada orang udik desa dari daratan. Apa kau pikir kau setara dengan kami sekarang setelah kau menemukan orang kaya untuk mendukungmu? Fakta bahwa kau cukup senang tentang itu semua sangat menjijikkan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk semua orang dari 4 keluarga teratas, yang duduk tidak terlalu jauh, untuk mendengar dengan jelas. Bab 163 ucapannya menarik perhatian banyak orang. Sebagian besar dari mereka datang hanya untuk menonton adegan yang terbentang di depan mereka dan ikut bersenang-senang. Sayangnya, Jasper bukanlah sepotong kue yang lezat. Mustahil baginya untuk membuat semua orang menyukainya. Jika dia mempertimbangkan 4 keluarga teratas saja, banyak dari mereka merasakan permusuhan yang kuat terhadapnya karena dia menjadi orang luar yang tiba-tiba muncul dalam urusan keluarga mereka. Semua orang hanya menunjukkan wajah harmoni di permukaan. Mitch Langdon, misalnya, berada di ambang menjadi musuh bebuyutannya seumur hidup. Sekarang setelah Zain bersuara, banyak orang menunggu Jasper mempermalukan dirinya sendiri. Banyak tatapan yang diarahkan padanya meneteskan penghinaan. Henry mengernyitkan alisnya. Dia menganggap Jasper sebagai mentor yang disegani yang akan membimbingnya di jalan untuk menjadi lebih besar dan lebih baik. Selanjutnya, keluarga Lau telah mengundang Jasper untuk duduk di meja mereka. Dengan demikian, dia mewakili keluarga Lau juga. Dengan mempermalukan Jasper lain, itu berarti dia juga mempermalukan keluarga Lau. Bagaimana Henry bisa bertahan? Tepat ketika Henry hendak mengatakan sesuatu, Jasper bersuara, "Kau salah. Menjadi setara denganmu adalah penghinaan bagiku." Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Jasper. Zain murka karena marah. Dia memelototi Jasper setelah dipermalukan olehnya dan mencibir, "Mengapa kau begitu gegabah? Kota Harbor bukanlah daratan. Kau tidak bisa bertindak arogan seperti yang kau inginkan di sini. Kau bahkan tidak akan tahu penyebab kematianmu nanti. Apa kau tidak lelah mengulangi hal yang sama berulang-ulang?" Tanya Jasper tidak sabar. "Bahkan jika kau ingin mengancamku, lakukan dengan cara yang berbeda. Tolong beritahu aku tentang bagaimana kau ingin mengakhiri hidupku." Henry geli saat mendengarkan percakapan mereka. Jasper memiliki cara yang cerdas dan tajam dengan kata-kata. Melihat ketidakberdayaan dan kemarahan tumpul di tatapan Zain, jelas bagi semua orang betapa kuatnya pendirian Jasper. Zain, yang tidak berhasil mempermalukan Jasper tetapi malah mempermalukan dirinya sendiri, sangat kesal sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Mitch, yang duduk di sampingnya, mengangkat suaranya. Dia menatap Jasper dengan acuh tak acuh. "Zan, berhenti bicara. Apa gunanya bersilat lidah dengan orang seperti itu?" Dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Dia seperti anjing di rumah. Tidak akan mengerti jika kau memarahinya. Pukul saja. Ketika sakit, ia akan belajar tempatnya. Anjing adalah anjing. Tidak mungkin mereka melampaui pemiliknya. Apa kau takut tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada anjing itu?" Ekspresi ringan terbentuk di wajah Zain setelah mendengarkan ucapan Mitch. Dia tertawa. "Kau benar sekali, Mitch. Aku tidak bisa menggigit kembali anjing jika dia menggigitku, kan? Aku akan memberinya pelajaran ketika ada kesempatan. Dia akan mengerti ketika sakit setelah dipukuli," katanya. Saat itu, pembawa acara berjalan ke atas panggung.
Semua orang langsung terdiam. Meskipun pembawa acara adalah jagoan dalam industri hiburan, dia tidak berani menunjukkan kecerdasannya di depan semua keluarga kaya di kota Harbor. Setelah sambutan pembukaan yang singkat, pembawa acara mengulangi tema amal yang mendasari acara lelang. Setelah mengirimkan gelombang pujian kepada keluarga kaya, pelelangan segera dimulai. Karena barang-barang yang dilelang semuanya adalah milik pribadi orang-orang kaya dan berkuasa ini, barang-barang itu tidak buruk. Oleh karena itu, banyak dari mereka mulai menawar tepat setelah barang pertama disajikan. Namun demikian, suasananya sangat harmonis. Semua orang hadir untuk mendukung acara tersebut. Mereka hanya bisa memainkan peran mereka. Tidak ada yang akan menyebabkan kegemparan selama kesempatan seperti ini. Bahkan bos dari lingkaran sosial Zachary Law membuat beberapa tawaran dan membeli beberapa barang. Semuanya, barang lelang yang akan muncul selanjutnya sangat spesial. Itu secara khusus diserahkan kepada kami oleh mendiang dermawan terkenal Nyonya Shannon White. Dia secara khusus meminta kami untuk menampilkan barang kolektor di pelelangan ini. Bab 164. Barang koleksi ini dikenal sebagai hati malaikat. Ini adalah perhiasan yang dibawa Nyonya Shannon White dari Selandia Baru lebih dari 1 dekade lalu. Menurut Nyonya Shannon White, ada rahasia di dalam barang koleksi ini. Namun, dia juga tidak tahu rahasia apa itu. Dia tidak berhasil mengetahuinya bahkan setelah menganalisisnya secara menyeluruh selama lebih dari 1 dekade. Sebelum Nyonya Shannon meninggal, dia ingin melelang barang kolektor ini. Semua hasilnya akan disumbangkan ke Leukemia Research Foundation. Harga awalnya adalah $1 Harbor. Perhiasan yang dijual dengan harga mulai dari $1 Harbor ini tampak seperti liontin yang sangat sederhana dan biasa saja. Liontin itu sendiri dibentuk dalam bentuk malaikat yang memegang hati. Berdasarkan bahan dan penampilannya, sepertinya paling berharga $100.000 Harbor. Namun, Shannon White adalah salah satu dermawan paling terkenal di kota Harbor. Kematiannya, yang disebabkan oleh leukemia, menyebabkan kegemparan yang cukup besar saat itu. Oleh karena itu, hati malaikat, yang hanya memiliki harga awal $1 Harbor dan apa yang disebut rahasia di dalamnya, menarik perhatian banyak orang segera setelah barang itu muncul. Sedangkan yang disebut rahasia itu, banyak dari mereka tidak menganggapnya serius. Mereka hanya menertawakannya. Kebanyakan orang mengira itu hanya gimmick yang dibuat oleh juru lelang. Shannon White telah menganalisis karya itu selama lebih dari 10 tahun tanpa membuat penemuan apapun. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa rahasia ini hanyalah tipuan belaka. Sementara itu, minat Jasper terusik ketika dia menatap hati malaikat. Melalui ingatannya tentang masa depan, dia dengan jelas ingat bahwa hati malaikat ini benar-benar memiliki sebuah rahasia. Rahasia besar yang bernilai lebih dari $100 juta. Orang-orang akhirnya menemukan rahasianya sekitar tahun 2012. Itu telah menjadi topik terpanas untuk jangka waktu yang signifikan. $500.000 Harbor. Selama beberapa menit Jasper tenggelam dalam pikirannya. Harga hati malaikat telah dinaikkan ke angka yang jauh melampaui nilai aslinya. Orang-orang yang hadir adalah beberapa orang terkaya di kota Harbor. Bagi mereka, $500.000 Harbor dan $50.000 Harbor tidak berbeda. Karena mendiang dermawan Shannon White telah menugaskan dirinya untuk melelang perhiasan ini. Ini memang barang yang sangat bergengsi. Oleh karena itu, banyak orang yang berniat membelinya. $800.000 Harbor. Jasper bergabung dalam penawaran tanpa ragu sedikit pun. Mengingat kekayaan bersih Jasper saat ini, dia tidak lagi menyukai hal-hal seperti itu. Ini termasuk rahasianya, yang bernilai lebih dari $100 juta Harbor. Namun, orang-orang seperti Jasper berpikir bahwa rugi tidak mendapatkan apapun setiap hari. Lagi pula, hanya bajingan yang tidak menyukai penawaran yang bagus. Seseorang dari salah satu meja dari 4 keluarga teratas mengajukan penawaran. Setelah itu, orang kaya lainnya yang duduk di belakang dapat dimengerti berhenti mengajukan tawaran. Meskipun barang itu bagus, tidak bijaksana untuk menyinggung seseorang dari 4 keluarga teratas karenanya. Melihat Jasper bergabung dalam tawaran itu, Zain, yang tidak terlalu tertarik dengan hati malaikat, mencibir.
Setelah bertemu pandang dengan Mitch Langdon, dia perlahan mengangkat tangannya. $1 juta Harbor. Saatnya telah tiba. Banyak orang menonton dengan antusias. Sejak zaman kuno, pertempuran untuk kekayaan antara keluarga kaya selalu menjadi pemandangan yang menarik. Banyak dari mereka sangat senang melihat Zain dan Jasper saling berhadapan. $1,5 juta Harbor. Jasper tidak mengecewakan penonton yang tertarik. Dia menambahkan $500.000 Harbor ke harga penawaran dengan segera. Oh, sepertinya orang desa ingin mendapatkan ketenaran dengan membeli hati malaikat dari Nyonya Shannon White. Yah, sayang sekali. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. $2 juta Harbor, kata Zain dengan seringai di wajahnya. Dia menyilangkan kakinya dan menatap Jasper dengan angkuh. Dengarkan nasihatku. Jangan mempermalukan diri sendiri di lingkaran masyarakat kelas atas kota Harbor hanya dengan beberapa batang baja di sakumu. Bahkan jika kau memaksakan diri ke dalam komunitas, kau tetaplah orang desa. Jika kau benar-benar ingin menjadi terkenal, mengapa kau tidak mengajukan tawaran untuk lukisan Renaissance senilai lebih dari $10 juta Harbor sekarang? Terima saja kenyataan bahwa kau miskin. Apakah kau tidak malu menawar barang yang memiliki tawaran awal $1 Harbor? Kau tidak bisa menyerahkan uangnya, tetapi kau masih menginginkan ketenaran. Sungguh sebuah lelucon. Zain menggaruk telinganya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian tertawa maniak. Terus ikuti tawarannya jika kau bisa. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kau sisihkan untuk bermain denganku. Bab 165. Mereka yang mendengarkan Zain berpikir bahwa dia juga masuk akal. Pada saat ini, kebanyakan orang dari kota Harbor masih sangat xenofobia. Mereka memandang rendah semua orang luar, terutama orang daratan. Mereka merasa bahwa daratan adalah tanah berbukit-bukit tandus dan sungai-sungai bergolak tempat tinggal orang-orang liar. Itu adalah tempat yang barbar. Di mata mereka, tindakan Jasper menunjukkan bahwa dia mengejar kekuasaan sambil enggan membelanjakan uangnya. Melihat banyak orang yang setuju dengannya, Zain menatap Jasper dengan pandangan menghina. Apa aku melakukannya dengan benar? Diam dan tetap di samping dengan tenang, anjing. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Dia berkata dengan percaya diri. Ekspresi Zain berubah dingin saat dia berbicara. Aku bahkan tidak tahan dengan bau anjingmu ketika aku duduk di ruangan yang sama denganmu. Kau bau. 8 Erutunya marah. Tuan Zain Lancaster menawar $2 juta Harbor. $2 juta Harbor satu sekali. Apakah ada yang berpikir bahwa hati malaikat ini bernilai harga yang lebih tinggi? Pembawa acara tidak ingin bergabung dalam pertarungan yang berkecamuk di antara dua orang kaya itu. Namun, dia harus menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memasang badan dan berteriak ke mikrofon. Saat itu, Zain menyeringai pada Jasper. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan mengalahkan Jasper malam ini. Ikuti tawarannya. Mengapa kau tidak mengikuti tawaran itu? Bukankah kau sangat mampu melakukannya? Keheningan Jasper memicu kepuasan Zain. Jasper pasti telah menggunakan semua trik yang dia miliki. Zain tertawa terbahak-bahak. Jika kau tidak punya uang, kau selalu dapat meminjam sebagian dari keluarga Lau. Bagaimanapun, kau hanya seekor anjing yang dibawa pulang oleh keluarga Lau, katanya. Atau maksudmu keluarga Lau tidak mau repot-repot meminjamkan uang sebanyak itu kepada anjing sepertimu? Benar, kau hanya seekor anjing. Siapa yang mau menghabiskan uang untuk orang sepertimu? Hahaha. Saat Zain tertawa gila, semua orang menatap Jasper sambil mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak sabar untuk melihat apakah dia akan bangkit melawan serangan Zain atau menerima kekalahannya. Bahkan kelompok bos besar memperhatikan perkembangan situasi dengan cara yang tertarik. Tuan Lau, sepertinya pemuda yang sangat kau pandang ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Bob Lancaster tidak senang dengan Jasper selama beberapa waktu sekarang. Setelah melihat putranya sendiri memberikan pukulan keras kepada Jasper, dia tertawa terbahak-bahak dan bercanda dengan Zachary Lau. Zain tersenyum. Ini belum selesai. Jangan langsung mengambil kesimpulan, ujarnya. Oh, aku pikir hasilnya sudah keluar. Kennedy Langdon adalah orang yang berbicara. Dia bersuara dengan tenang di depan semua bos.
Tuan Lancaster, putramu membuat langkah yang cukup kuat. Jika Jasper Line terus mengikuti tawaran, itu akan menunjukkan bahwa dia kalkulatif, terburu-buru, dan mudah tersinggung. Namun, jika dia tidak melakukannya, itu berarti dia mengakui apa yang dikatakan putramu tentang dia. Ini dilema. Bagaimanapun juga, tampaknya Jasper telah kehilangan pertukaran pertama. 2 juta dolar. 2 kali. Pembawa acara menelan ludah dan menatap Jasper, yang tampak tenang dan terkendali. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau penghinaan di wajahnya. 100 juta dolar Harbor. Suara jernih Jasper terdengar tepat setelah pembawa acara selesai berbicara. Suaranya yang tegas dan kuat bergema di seluruh aula acara. Bip. Semua orang kaya yang bangga memiliki pendidikan yang baik tidak dapat menahan diri untuk menyebabkan kegemparan di aula. Banyak dari mereka sangat terkejut. Mereka semua menatap Jasper dengan tidak percaya setelah mencatat harga penawarannya. Bahkan beberapa bos dalam kelompok bos besar memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Kennedy Langdon. Jika Jasper terus mengikuti tawaran, itu akan menunjukkan bahwa dia marah pada Zain. Akan sangat dangkal dan berpikiran sederhana dari dia untuk ditipu oleh skema seperti itu. Jika dia tidak mengikuti tawaran, itu berarti dia mengakui kekalahannya. Bagaimanapun, itu adalah situasi yang sulit baginya. Namun, dilema sulit ini diselesaikan dengan tawaran 100 juta dolar Harbornya. Harga penawaran juga harus dipertimbangkan. Jika Jasper menyebut tawaran untuk 3 juta atau bahkan 5 juta dolar Harbor, orang hanya akan menganggapnya sebagai orang bodoh. Namun, mengikuti tawaran 2 juta dolar Harbor dengan tawaran 100 juta dolar Harbor bukanlah langkah bodoh sama sekali. Itu adalah pertunjukan kekuatan. Kennedy Langdon menyipitkan matanya dan mematap Jasper dengan tatapan panas. Tidak mungkin membaca pikirannya. Zachary Lau menyesap gelas whiskinya dengan riang. Adegan yang terbentang di hadapannya sepertinya tidak